Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda, kembali bertemu dengan Ibu Elvi di mata pelajaran biologi. Materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Baiklah Ananda, tahukah kalian apakah itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses pertambahannya ukuran, volume, dan massa yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Apa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan? Karena adanya pembesaran sel dan bertambahnya jumlah sel akibat dari proses pengandaan sel. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping. Ini adalah proses pertumbuhan dari sebutir biji berkembang menjadi sebatang tanaman. Bisakah kalian lihat di mana proses pertumbuhan terjadi? Dan yang pertama bisa kita lihat dari ukuran. Ukuran tinggi tanamannya sudah bertambah. Yang kedua dari jumlah daunnya juga sudah bertambah. Dan ini prosesnya bisa diukur, makanya disebut dengan proses pertumbuhan. Selanjutnya, apakah itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu perubahan yang sifatnya kualitatif. Apa yang maksud dengan kualitatif? Kualitatif tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Jadi sifatnya yang bisa kita tentukan hanya kualitasnya. Apa yang terlibat di dalamnya, di mana terjadi perubahan struktur serta fungsi sel dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, kalian perhatikan perkembangan pada manusia. Manusia berkembang dari masa anak-anak, terus meningkat menjadi masa dewasa dan berakhir di masa tua. Dan ini menunjukkan kualitas, makanya disebut dengan proses perkembangan. Nah, sekarang dapat kita simpulkan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dapat kita ukur, baik itu dari segi jumlah, tinggi, berat, dan massa. Sedangkan perkembangan kita tidak bisa mengukurnya seperti halnya pada pertumbuhan. Yang kedua, karena dapat diukur, maka pertumbuhan disebut bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan disebut bersifat kualitatif. Dan yang ketiga, pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya pertumbuhan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel. Misalnya pada tumbuhan, tanda perkembangannya adalah salah satunya tumbuhnya bunga, munculnya bunga dan munculnya buah dengan biji, itu menunjukkan perkembangan pada tumbuhan. Dan itu bisa berulang dan maka disebut dengan reversibel. Selanjutnya, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan. Apa salah satu terjadinya proses kecambahan? Dengan munculnya embrio. Bisa kalian amati di mana sebutir biji. Misalnya pada biji kacang hijau, apabila kalian tanam dan amati selama 1 minggu, maka akan muncullah namanya embrio. Jadi itu disebut dengan berkecambahan. Perkecambahan terbagi atas dua tipe. Yang pertama adalah perkecambahan hipogeal dan yang kedua adalah perkecambahan epigeal. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan hipogeal? Hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledonnya berada di dalam tanah. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di samping, di mana kotiledonnya pada tanaman di samping ini berada di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah. Pada tanaman apa contohnya? Itu bisa kalian amati perkecambahan pada jagung. Nah, pada jagung termasuk salah satu contoh perkecambahan dengan tipe hipogeal. Selanjutnya, apa itu perkecambahan epigeal? Perkecambahan epigeal adalah proses perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Nah, perhatikan gambar di samping, itu kamu lihat kotiledonnya berada di atas tanah. Nah, pada apa contohnya tanamannya? Salah satunya adalah pada tanaman kacang-kacangan.
itu tergolong ke dalam perkecambahan epigel. Selanjutnya, materi terakhir pada hari ini untuk KD ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Apa saja yang termasuk dalam faktor internal? Yaitu yang pertama gen. Gen itu adalah faktor yang menurunkan sifat dari makhluk hidup dari induk kepada turunannya. Yang kedua adalah hormon. Ini bisa kita bahas pada materi berikutnya. Apa saja hormon-hormon tumbuh yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup. Yang pertama adalah air, 2 cahaya, 3 nutrisi, 4 suhu, dan 5 adalah media tumbuh. Nah, faktor eksternal ini bisa nanti kalian laksanakan dalam praktikum dengan praktekkan salah satu faktor yang mempengaruhi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Demikianlah Nanda untuk materi kita pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan untuk menguji kemampuan kalian pada materi ini, silakan kalian kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan. Yang kedua, jelaskan perbedaan perkecambahan epigel dengan hipogel. Nanti jawabannya silahkan kalian kirim di dalam Google Classroom. Demikianlah Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam sesi berikutnya.